Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di PWM TV channel, tempatnya berbagi ilmu seputar PAUD. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan share sama teman-teman semua tentang merancang dan melaksanakan kegiatan pembelajaran berbasis buku kurikulum Merdeka. Tapi sebelum itu, seperti biasa jangan lupa untuk like dulu, subscribe, nyalain notifikasinya, dan share video ini jika menurut kalian bermanfaat. Mendekatkan buku dalam keseharian anak merupakan tugas bersama orang tua dan guru. Pada saat yang sama, buku yang bagus dapat memberikan peluang eksplorasi dan inspirasi untuk berbagai kegiatan. Oleh karenanya, berkegiatan dengan berbasis buku perlu sekali dirancang dan dilaksanakan dengan baik. Untuk mendapatkan manfaat yang optimal dari kegiatan tersebut, guru bisa melakukan tahapan-tahapan sebagai berikut teman-teman sebelum membacakan buku cerita terhadap anak. Yang pertama adalah tahap persiapan, di mana di tahap persiapan ini adalah amat yang sangat penting dalam melakukan segala hal. Demikian pula dalam kegiatan pembelajaran berbasis buku. Persiapan menunjukkan profesionalisme sekaligus antusiasme. Berikut adalah beberapa langkah awal yang perlu dilakukan oleh seorang guru di tahap persiapan. Yang pertama adalah memastikan buku tidak memuat kekerasan fisik maupun psikis, sara, intoleransi, dan pornografi. Buku yang dipilih tidak memuat pendapat yang memberi pengaruh buruk pada anak atau konsep yang menyimpang dari norma kesantunan. Guru juga perlu memastikan bahwa buku yang dipilih memuat materi yang cocok dan menyenangkan untuk anak. Kemudian yang kedua adalah memastikan ketersediaan buku di dalam kelas dengan meletakkan aneka buku di beberapa tempat yang mudah dijangkau anak. Tujuannya adalah menghadirkan pesan bahwa buku ada di mana-mana dan buku adalah sesuatu yang erat dengan kehidupan sehari-hari. Jadi alangkah baiknya di setiap sudut atau di salah satu sudut kita sediakan arena untuk membaca buku nih teman-teman. Jadi supaya anak bisa dengan bebas dan berleluasa untuk membaca buku dan memilih buku yang dia inginkan. Kemudian untuk poin selanjutnya adalah memastikan bahwa buku-buku tersebut aman untuk anak. Perlu diperhatikan jenis penjilidan buku, terutama yang menggunakan kawat. Yang juga perlu diwaspadai adalah apakah ada bagian buku, terutama di bagian sudut atau ujung yang terlalu tajam atau yang bisa membahayakan untuk anak. Kemudian untuk selanjutnya, membiasakan anak untuk merawat buku dengan cara menjaga kebersihan buku, tidak melipat buku, tidak merobek buku, dan tidak mencoret-coret buku. Guru dapat membuat peraturan di kelas yang disepakati bersama anak. Misalnya, buku yang sudah selesai digunakan harap ditutup dengan baik dan dikembalikan ke tempatnya. Jadi bisa teman-teman sebelum anak-anak membaca buku gitu kita beri peraturan dulu dan perjanjian terhadap anak. Jika ingin meminjam buku harap untuk dirawat sebaik-baiknya dengan cara untuk tidak melipat, tidak merobek, dan lain sebagainya. Nih, tips agar anak tidak merobek buku. Bagaimana caranya? Yang pertama, ajaklah anak untuk merobek kertas-kertas yang bekas dengan berbagai tekstur, ketebalan, dan warna seperti kertas bekas bungkus kado, kertas bekas dokumen, kertas bekas bungkus makanan, dan yang lain-lainnya. Siapkan seksi khusus merobek kertas-kertas itu ya teman-teman, dan dijamin anak-anak pasti akan senang. Mereka akan berseru, "Hore, merobek kertas," seperti itu. Nah, setelah itu apa yang harus kita lakukan? Nah, anak-anak beri kesempatan untuk merobek kertas tersebut dengan irama cepat atau lambat. Ajak mereka memperhatikan perbedaan bunyi yang dihasilkan. Dengan kegiatan seperti ini, keinginan anak untuk merobek buku akan terpuaskan teman-teman, dan perlahan anak akan sadar bahwa ternyata ada kertas-kertas yang boleh dirobek dan ada juga kertas-kertas yang tidak boleh dirobek, misalnya buku.
Nah, kemudian jika masih ada anak yang masih suka merobek buku-buku yang masih bagus, apa yang harus kita lakukan? Nah, kita tidak perlu memarahi atau menghukumnya, teman-teman. Cukup jelaskan kembali kepadanya bahwa ada kertas yang boleh dirobek dan tidak boleh dirobek. Dan tentunya kita tawarkan kembali kepada anak, jika ada anak yang masih ingin merobek kertas-kertas lagi, kita siapkan lagi media yang sudah kita lakukan tadi saat merobek dengan anak ya. Nah, kita lanjut ke tahap kelima ya teman-teman di tahap persiapan tadi, yaitu mengupayakan agar selalu ada buku di dalam tas nih teman-teman. Dengan begitu anak-anak termotivasi untuk meniru dan cepat atau lambat mereka akan terbiasa membawa buku di dalam tas. Pesan yang hendak disampaikan adalah bahwa buku merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk poin selanjutnya adalah mengisi lembar perencanaan sebelum menggunakan sebuah buku sebagai sumber kegiatan. Dengan demikian, kegiatan pembelajaran berbasis buku dapat dilaksanakan dengan persiapan yang matang. Untuk tahapan selanjutnya adalah tahapan sebelum membaca buku. Apa yang harus kita lakukan di tahap ini sebelum kita membacakan buku terhadap anak? Banyak hal yang dapat dilakukan sebelum sebuah buku mulai dibacakan. Kegiatan sebelum membaca bertujuan membuat anak lebih mengerti isi buku. Lebih dari itu, kegiatan ini ditujukan untuk membuat mereka lebih dekat dengan buku dan membangun hubungan pribadi anak dengan buku. Dengan demikian, anak akan menikmati kegiatan yang berkaitan dengan buku. Nah, teman-teman, berikut ini adalah beberapa kegiatan yang dapat dipilih disesuaikan dengan situasi sekolah, kebutuhan anak, dan jenis buku yang tersedia. Yang pertama adalah perhatikan sampul buku. Mintalah anak untuk menyebutkan hal yang perhatiannya pada sampul buku. Setelah itu, minta mereka menyebutkan hal-hal yang ada pada sampul. Tujuan kegiatan ini tidak semata-mata meminta anak menyebutkan semua benda yang secara lengkap, tetapi dapat membangun dialog tentang buku dan memberikan kesempatan kepada anak untuk mengemukakan pendapat. Nah, jadi teman-teman, sebelum buku itu dibuka, kita perkenalkan dulu nih yang ada di sampul buku bahwa ternyata ada beberapa gambar. Nah, jadi biarkan mereka untuk mendeskripsikannya dulu, untuk menebak-nebak dulu, untuk mengidentifikasinya dulu, seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya adalah mengetahui judul buku. Nah, bacakan judul buku dan tanyakan apakah ada yang tahu artinya. Nah, jadi selain kita memperkenalkan sampul buku, kita kenalin juga nih bahwa buku ini ternyata judulnya seperti ini. Nah, kalau perkenalkan di sampul buku, nah kita bisa saling tebak-menebak nih kira-kira judulnya apa, kayak gitu. Untuk selanjutnya adalah mengetahui penulis dan ilustrator buku. Beritahukan kepada anak siapa yang menulis dan mengilustrasikan buku. Informasi tambahan tentang penulis dan ilustrator dari sumber lain dapat juga disampaikan kepada anak. Misalnya nih seperti ini, penulis buku ini adalah siapa? Nah, teman-teman, ibu juga pernah membaca bahwa penulis ini ternyata lahirnya di mana misalnya. Dan dia juga ternyata punya hobi loh, hobinya itu adalah menulis. Kemudian caranya kita mengenalkan ilustrator. Ilustrator atau yang menggambar di buku ini adalah siapa namanya. Dia ternyata pernah belajar loh di sekolah A dan suka menggambar sejak kecil. Siapa nih di sini yang suka menggambar? Nah, seperti itu ya, teman-teman. Kemudian untuk poin selanjutnya adalah menebak tokoh di dalam buku. Mintalah anak untuk menebak. Misalnya, jika dilihat dari sampul buku, siapakah tokoh di dalam cerita? Nah, gitu kita bisa buat tebak-tebakan nih sama anak. Kemudian, bila pada buku ada lebih dari satu tokoh, anak dapat menebak juga yang mana nih tokoh utamanya. Kemudian untuk selanjutnya, menebak apa yang akan terjadi. Minta anak menebak kejadian yang akan menimpa para tokoh di buku. Apakah kejadiannya akan seru, mendebarkan, menyenangkan, atau justru menyedihkan? Contohnya seperti ini, teman-teman.
Siapa nih di sini yang mau menebak kira-kira apa yang akan terjadi pada si A misalnya? Lalu apa yang kira-kira akan dilakukan oleh si A atau si B? Nah, jadi biarkan anak untuk belajar mendeskripsikannya dulu sendiri sesuai dengan idenya mereka. Kemudian untuk poin selanjutnya adalah menampilkan properti atau alat peraga, kostum atau makanan dan lain-lain. Bila ada ya teman-teman yang berhubungan dengan buku. Ibu atau bapak guru dapat membawa benda atau mengenakan sesuatu atau topi, selendang, dan lain-lain yang berhubungan dengan cerita di buku untuk dibandingkan dengan benda-benda yang ada di dalam cerita. Anak-anak juga bisa diajak membahas fungsi dari benda tersebut. Kemudian untuk yang terakhir adalah menyiapkan suasana yang sesuai dengan tema atau latar cerita. Bila memungkinkan, tambahkan sesuatu di ruang kelas untuk membentuk suasana baru yang serasi dengan cerita. Selain menyegarkan suasana, penambahan ini membuat anak lebih siap menerima cerita. Contohnya nih, misalnya cerita di dalam buku terjadi pada malam hari. Nah, guru dapat menempelkan beberapa bintang dari kertas emas, misalnya pada dinding atau digantungkan di langit-langit, seperti itu. Kemudian tanyakan kepada anak, coba lihat nih teman-teman, ruang kelas kita hari ini bagaimana? Apa yang membuat berbeda dari hari-hari sebelumnya dengan hari yang sekarang yang ada di dalam ruang kelas ini, misalnya kayak gitu. Kemudian tahapan yang selanjutnya adalah tahapan saat membaca buku. Banyak kegiatan yang dapat dilakukan saat buku sedang dibacakan. Tujuannya adalah untuk memperkaya pengalaman anak dan membuat mereka lebih menikmati proses membaca buku. Berikut ini beberapa pilihan kegiatan yang dapat disesuaikan dengan situasi sekolah, kebutuhan anak, dan jenis buku yang tersedia. Yang pertama adalah menggunakan efek suara tambahan. Pada dasarnya, membacakan buku untuk anak dengan suara jelas dan intonasi tepat itu sudah cukup. Namun demikian, kadang ada dialog pada cerita yang dapat dibuat lebih hidup bila guru menggunakan suara yang berbeda atau membuat bunyi tambahan. Gunakan efek suara ini secukupnya sehingga tidak mengalihkan perhatian anak dari lingkungan sekitarnya. Nah, selain itu, teman-teman kita juga bisa menggunakan media lain seperti menggunakan boneka atau gambar tokoh dari berbagai jenis media. Guru dapat menggunakan boneka, boneka tangan, atau boneka jari agar gambaran tokoh di dalam buku bisa lebih kuat. Guru juga bisa menggunakan gambar tokoh yang dicetak atau gambar dengan tangan kemudian dibuat seperti wayang. Dapat juga menggunakan berbagai media seperti botol, bola, batu, dan lainnya. Anak-anak dapat diminta memegang tokoh dan melakukan adegan yang terjadi di dalam cerita. Contohnya seperti ini ya teman-teman, misalnya nih saat ada tokoh dalam cerita melakukan dialog atau interaksi, misalnya bergandengan tangan atau menolong tokoh lain. Nah, anak bisa memeragakannya dengan boneka yang tadi. Untuk poin selanjutnya adalah berhenti di tengah cerita untuk menanyakan apa yang akan terjadi selanjutnya. Ini bertujuan supaya meningkatkan rasa penasaran anak nih. Ketika mereka sedang asik-asik mendengarkan, kita berhenti sejenak untuk menanyakan atau memberikan kesempatan kepada anak memberikan pendapatnya terlebih dahulu gitu. Minta anak-anak menebak kejadian selanjutnya nih. Tujuannya bukan untuk mencari siapa yang dapat menebak dengan tepat ya, tetapi ini tujuannya untuk membuka imajinasi dan wawasan anak bahwa ada begitu banyak kemungkinan. Contohnya nih, nah teman-teman sampai di sini ibu atau bapak ingin bertanya dulu nih, kira-kira setelah ini apa yang akan terjadi ya? Nah nanti biarkan anak-anak berpendapat sendiri, berbeda-beda juga tidak apa-apa. Kemudian misalnya, apakah tokoh si A akan berhasil gitu? Apakah tokoh si B akan melakukan sesuatu? Jika tokoh si A mengalami apa, kira-kira bagaimana perasaannya? Nah, seperti itu teman-teman contohnya.
Untuk selanjutnya adalah berhenti di tengah cerita untuk melakukan kegiatan atau permainan. Nah, teman-teman, saat buku baru pertama kali dibacakan, sebaiknya guru membacakannya terlebih dulu hingga selesai. Dengan begitu, anak menangkap garis besar cerita dan agar semangat membaca tidak hilang di tengah jalan. Setelah buku dibacakan untuk kedua atau ketiga kalinya, guru bisa berhenti di tengah bacaan untuk mengajak anak berdiskusi atau melakukan kegiatan. Tujuannya bukan mencontoh persis apa yang terjadi di dalam buku, tetapi untuk mengeksplorasi dan mencoba sesuatu hal yang baru. Untuk poin terakhir adalah membaca bergantian. Untuk anak-anak yang sudah bisa membaca mandiri, membaca secara estafet atau bergantian dapat dilakukan. Pilihlah buku yang sudah beberapa kali dibaca ya teman-teman, sehingga cerita dan kalimatnya tidak asing bagi mereka. Misalnya nih, mari duduk membentuk lingkaran karena kita akan membaca buku secara bergiliran. Siapa yang akan mulai duluan? Misalnya, setelah membaca satu kalimat, berikan buku kepada teman yang duduk di sebelah kiri untuk dilanjutkan, dan seterusnya. Untuk tahapan selanjutnya adalah tahapan setelah membaca buku. Apa yang harus kita lakukan ketika setelah membaca buku ya? Setiap buku yang kita baca meninggalkan jejak di dalam diri kita dalam waktu yang lama. Setelah kita membaca kata terakhir dan menutup bukunya, ada sesuatu yang tak akan pernah pergi dari diri kita. Hal yang sama akan terjadi pada anak-anak. Ada berbagai kegiatan yang dapat dilakukan setelah anak-anak selesai membaca buku. Tujuan kegiatan ini yaitu untuk memperkaya pengalaman dan membuat anak-anak lebih menikmati kegiatan membaca, kemudian tumbuh menjadi pencinta buku. Nah, teman-teman, berikut ini adalah beberapa pilihan kegiatan yang dapat disesuaikan dengan situasi sekolah, kebutuhan anak, dan jenis buku yang tersedia. Apakah itu di antaranya? Untuk yang pertama, yaitu dengan mendiskusikan tokoh. Kegiatan bisa diawali dengan membahas penampilan fisik tokoh, tetapi yang lebih penting adalah menggali keadaan emosi tokoh dan hubungan antara tokoh yang satu dengan yang lainnya. Misalnya nih kita tanya sama anak-anak, siapa tokoh yang paling kamu sukai dan beri alasannya gitu. Misalnya lagi contohnya, siapa tokoh yang menurutmu paling mirip denganmu? Apa saja kesamaannya gitu. Terus misalnya, apakah tokoh A berubah? Seperti apa dia di awal cerita dan seperti apa dia di akhir cerita? Nah, jadi biarkan anak menjelaskan sesuai dengan pendapatnya sendiri-sendiri. Untuk poin selanjutnya adalah mendiskusikan latar. Dengan mencermati tempat cerita terjadi, anak akan lebih peka bahwa ada relasi erat di antara dirinya dengan lingkungan sekitarnya. Contohnya seperti ini. Di mana cerita ini terjadi ya? Jadi kita berusaha untuk tetap mengenalkan tempat kejadian yang ada di dalam cerita tersebut. Kemudian misalnya tempat mana di dalam buku yang paling kalian sukai dan mengapa? Sebutkan alasannya gitu. Kemudian untuk poin selanjutnya adalah mendiskusikan alur cerita. Alur cerita adalah hal-hal yang terjadi di awal, di tengah, dan di akhir cerita. Sebagian besar cerita mengandung masalah, klimaks, dan penyelesaiannya. Diskusi alur tidak bertujuan untuk membuat anak menghafal cerita, tetapi belajar menyadari adanya urutan kejadian, sebab akibat dan masalah yang terselesaikan. Kegiatan ini merupakan tahap awal sebelum anak dapat menceritakan kembali sebuah cerita. Misalnya seperti ini nih. Apa yang terjadi di awal cerita tadi gitu. Kemudian adegan atau kejadian di mana yang paling kamu sukai dan mengapa gitu. Kemudian masalah apa yang dialami si tokoh A, kenapa si tokoh A bisa berbuat hal yang demikian misalnya gitu. Untuk poin selanjutnya adalah menceritakan kembali. Mintalah anak untuk menceritakan kembali cerita dengan kata-katanya sendiri. Tujuan kegiatan ini adalah untuk melatih anak untuk menyimak, menangkap, dan mencerna pesan yang disampaikan di dalam cerita. Dengan begitu, anak memiliki kesempatan nih untuk berlatih, memilah, dan menata pikiran secara sederhana. Sehingga kemudian mereka mampu untuk mengekspresikan pendapatnya. Untuk
Untuk tahap awal, anak dapat diminta untuk menceritakan bagian tertentu saja dari sebuah cerita terlebih dahulu nih. Jadi tidak usah langsung keseluruhan ceritanya ya. Contohnya seperti ini nih. Nah, kita sudah membaca bukunya nih teman-teman. Sekarang siapa yang ingat apa saja yang terjadi di dalam cerita tadi? Jadi kita melakukan refleksi mengingatkan anak tentang cerita yang sudah kita ceritakan gitu. Untuk poin selanjutnya adalah memberikan akhir cerita yang berbeda. Dengan meminta anak memikirkan akhir cerita yang berbeda, anak akan merasa dirinya memiliki peran penting. Gitu. Jadi kita memberikan kesempatan nih kepada anak-anak untuk memberikan kesimpulan di akhir cerita, kira-kira akhir cerita yang cocok dari cerita yang sudah kita ceritakan ini apa ya? Pasti mereka akan sangat senang untuk membuat kesimpulan dari sebuah cerita tersebut. Nah, untuk selanjutnya adalah kegiatan apa saja sih di kelas yang berhubungan dengan buku yang bisa kita ciptakan yang tentunya bisa menyenangkan untuk anak-anak. Nah, selain anak-anak membaca buku dan kita sebagai pendidik membacakan buku cerita kepada anak yang gitu-gitu aja dan mungkin bisa membosankan untuk mereka. Nah, ada banyak hal sebenarnya kegiatan yang berbasis buku yang dapat dilakukan di kelas. Tujuan dari kegiatan-kegiatan ini adalah untuk lebih mendekatkan anak pada buku dan membuat anak semakin nyaman berada di dalam dunia literasi. Nah, teman-teman, berikut ini beberapa pilihan kegiatan yang dapat disesuaikan dengan situasi sekolah, kebutuhan anak, dan jenis buku yang tersedia yang berhubungan dengan buku ya. Yang pertama adalah kegiatan menggambar. Jadi ketika kita sudah membacakan buku, ajak anak-anak untuk menggambar seberapa paham mereka gitu ya tentang buku yang sudah kita ceritakan tadi, misalnya gitu, kita tuangkan ke dalam menggambar gitu. Kalaupun misalnya ada beberapa anak yang tidak menggambar sesuai dengan tema atau topik yang kita tentukan tentang buku yang kita ceritakan, ya nggak apa-apa gitu. Nanti kita bisa mencari penilaian atau mencari gagasan ide anak lewat yang lain, lewat gambar yang dia gambar sesuai dengan minatnya. Kemudian untuk selanjutnya kegiatannya membuat sesuatu yang berhubungan dengan cerita. Misalnya di dalam buku yang kita bacakan itu isinya tentang sampah, tentang kebersihan lingkungan. Nah, kita ajak anak-anak untuk membuat hasil karya, misalnya membuat sampah, membuat tong sampah bersama-sama, misalnya seperti itu. Tujuan kegiatan ini tidak untuk menilai hasil karyanya ya teman-teman, mana yang paling baik, mana yang paling jelek, bukan. Melalui pembuatan karya ini, anak akan belajar mengenal proses dalam bekerja dan tidak langsung pada hasil akhirnya. Kemudian misalnya dengan kegiatan memerankan adegan yang sesuai dengan buku cerita yang sudah kita ceritakan tadi. Nah, dalam bermain peran, anak tidak harus memerankan seluruh cerita teman-teman. Mereka bisa memilih adegan yang paling menarik. Drama singkat dapat dilakukan di kelas dengan properti yang sederhana aja. Jika kondisi memungkinkan, kegiatan ini dapat dipentaskan dengan kostum misalnya dan properti yang lebih lengkap. Atau misalnya biar nggak ribet, kita aplikasikan di sentra main peran gitu. Untuk selanjutnya adalah kegiatan menyanyi. Nah, cari dan nyanyikan lagu misalnya yang berhubungan dengan cerita. Kemudian kegiatan menari, sama carilah lagu yang berhubungan dengan cerita atau lagu apapun untuk mengiringi anak-anak untuk menari. Gerakan bisa mengikuti tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita atau bisa melakukan gerakan bebas. Untuk kegiatan selanjutnya misalnya dengan membuat puisi atau syair yang berhubungan dengan cerita. Nah, misalnya ada beberapa anak yang sudah mampu menulis, mereka bisa diminta untuk menuliskan sebuah puisi atau syair pendek yang memuat kata-kata tertentu yang didapatkan dari cerita. Kita sebagai pendidik bisa menjelaskannya terlebih dahulu sama mereka. Kemudian untuk selanjutnya misalnya mengaitkan muatan STEAM yang ada pada buku. Nah, di dalam buku cerita dapat ditemukan banyak hal yang dapat dihubungkan dengan sains, teknologi, rekayasa, seni, dan matematika. Nah, misalnya seperti ini teman-teman, mana yang lebih banyak dalam gambar ini, benda mati atau makhluk hidup misalnya. Coba kita perhatikan langit dalam gambar ini, apakah menurut kalian hujan akan turun? Mengapa kalian berpendapat demikian? Misalnya seperti itu.
Untuk selanjutnya adalah mengaitkan aspek sosial budaya yang ada pada buku. Contohnya nih, menurut kalian mengapa anak dalam gambar ini tinggal di gerobak seperti itu? Misalnya lagi, mengapa orang memakai pakaian khusus dalam acara ini? Nah, misalnya kayak gitu. Untuk selanjutnya misalnya dengan bermain pura-pura. Nah, permainan ini biasanya sangat digemari oleh anak nih teman-teman. Menyerupai drama tapi bentuknya lebih bebas dan anak tidak harus mengikuti adegan yang ada di dalam buku. Buku atau cerita hanya menjadi pemberi ide aja. Jadi permainan ini mengikuti profesi tokoh yang dibahas di dalam cerita atau mengikuti latar cerita. Nah, itu dia tadi teman-teman kegiatan berbasis buku di dalam kelas. Nah, sekarang kegiatan di luar kelas dan hal lain yang berhubungan dengan buku contohnya seperti apa? Nah, jika memungkinkan, rencanakanlah karya wisata nih teman-teman yang berhubungan dengan buku bersama anak-anak. Usahakan selalu mencari cara agar buku dapat menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Nah, misalnya bisa disebut karya wisata atau bisa disebut dengan kunjungan gitu ke perpustakaan nih misalnya. Sekali-kali anak-anak dapat diajak berkunjung ke perpustakaan atau taman bacaan atau bisa menghadiri pameran buku nih. Setelah tiba di sana nanti anak-anak diminta mengamati suasana dan koleksi bukunya. Kemudian pilih tempat yang nyaman untuk dikunjungi. Nah, bila memungkinkan, minta pengurus perpustakaan atau taman bacaan untuk menyiapkan sedikit acara seperti storytelling terlebih dahulu, kemudian membaca nyaring atau mendongeng nih. Nah, karya wisata ini atau kunjungan ini bertujuan untuk membuat anak semakin yakin bahwa perpustakaan adalah tempat yang berisi begitu banyak kebahagiaan dan biarkan anak-anak untuk memilih buku bebas sesuai dengan minat dan keinginan mereka. Nah, itu dia teman-teman yang dapat saya sampaikan tentang kegiatan berbasis buku dimulai tadi dari tahapan-tahapannya, kemudian contoh-contoh kegiatan baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Nah, apabila teman-teman ada yang perlu didiskusikan, boleh kalian untuk DM di Instagram saya, dan yang belum like dulu, subscribe, kemudian nyalain notifikasinya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih saya ucapkan sudah nonton dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.